Desa Balida secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Dawon, Kabupaten Majalengka, dengan luas wilayah sekitar 482.358 hektar. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mandapa, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gandu, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Malati, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sinarjati. Pada abad ke-18, terjadilah peperangan di Mataram antara pemerintah Belanda dengan Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, Prabu Mayageni merupakan salah seorang raja di wilayah Mataram yang ikut pula melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Konon menurut cerita, Kerajaan Mataram terdesak ke wilayah barat dan Prabu Mayageni pun ikut mengungsi beserta sang permaisuri yang sedang mengandung 9 bulan. Pemerintah Belanda pun terus melakukan pengejaran hingga ke perbatasan kerajaan, di mana hampir sebagian prajuritnya sudah porak-poranda. Akibat terjadinya pengejaran oleh pemerintah Belanda tersebut, Prabu Mayageni beserta permaisuri dari Kerajaan Mataram akhirnya singgah di suatu tempat yang ada di tengah hutan, yang sampai sekarang tempat itu diberi nama Cijurei, asal kata dari pelarian. Prabu Mayageni dan permaisuri lalu melanjutkan perjalanan menuju ke sebelah utara, karena anggapannya mungkin inilah tempat tujuan yang bisa dianggapnya lebih aman untuk beristirahat, sekalian untuk menyambut kehadiran sang putra raja dari permaisuri yang sedang hamil tua. Setelah beristirahat beberapa saat, konon sang permaisuri lalu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, kulitnya putih menawan bagi siapapun yang melihatnya. Sampai sekarang, tempat tersebut diberi nama Borojol. Sementara patihnya yang bernama Yudipati sudah berhari-hari melarikan diri karena sudah tidak tahan dengan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap Kerajaan Mataram. Akhirnya, Patih Yudipati pun ikut mengungsi ke wilayah barat karena mengira rajanya pun beserta permaisuri berada di sana. Tanpa diduga sebelumnya, setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan yang berliku-liku di daerah Borojol, Patih Yudipati pun bertemu dengan Prabu Mayageni dan permaisurinya yang baru saja melahirkan. Maka pada waktu itu pula, raja memberikan tugas kepada patihnya untuk membawa dan membersihkan Bali atau tali ari-ari anak laki-lakinya itu. Tempat atau wilayah untuk membersihkan Bali tersebut diberi nama Pangumbahan, terletak di Desa Pekuberem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Setelah beberapa hari tinggal di daerah Pangumbahan, ternyata persembunyiannya tercium pula oleh pemerintahan Belanda. Karena pada waktu itu, pengikutnya memberikan laporan bahwa tempat persembunyian beliau telah diketahui oleh musuh. Maka kemudian Prabu Mayageni beserta permaisuri dan patihnya melanjutkan perjalanan menuju ke sebelah timur dan singgah di suatu tempat yang sangat sejuk, sekalipun daerah tersebut masih berupa hutan belantara. Karena tempat tersebut disukai oleh raja,
permaisuri beserta patihnya yang membawa bali atau tali ari-ari. Sampai sekarang, tempat tersebut diberi nama Sukawana. Artinya, hutan yang disukai. Terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, Prabu Mayageni dan permaisuri beserta patihnya kembali melanjutkan perjalanan dan tetap menuju ke sebelah timur Kali Cimanuk, yang pada saat itu Kali Cimanuk lebarnya 10 meter saja. Maka disitulah rombongan Prabu Mayageni singgah di suatu tempat yang kini diberi nama Pasir. Tempatnya lebih tinggi dari tebing Kali Cimanuk, dan sampai sekarang tempat tersebut diberi nama Desa Pasir Malati. Tetapi nasib tak gampang diraih, malang tak dapat ditolak. Saat Prabu Mayageni beserta permaisuri dan putranya yang masih bayi baru saja beristirahat sambil melepas lelah, tiba-tiba mata-mata pemerintah Belanda datang dari arah timur. Maka serta merta raja dan permaisuri serta putra tercintanya melarikan diri ke arah selatan. Sebelum Prabu Mayageni mencari tempat persembunyian, beliau memberi tugas kepada patihnya untuk menunggui bali atau tali ari-ari tersebut jangan sampai hilang sebelum raja kembali dari tempat persembunyiannya. Menurut cerita, Prabu Mayageni tak kunjung juga kembali sekalipun hitungan waktu sudah sampai 20 hari lamanya. Ketika itu perbekalan rombongan patih yang ditinggalkan oleh Prabu Mayageni sudah benar-benar habis dan tak secuil pun makanan tersisa. Maka dalam pikiran yang kacau balau karena menahan rasa lapar, Patih Yudipati sambil memegang bali tersebut berkata dalam bahasa Sunda, "Gusti, mugi ulah janten bendu gali. Ieu bali bade ditedeh ku kaula, margi kaula lapar." Maka akhirnya dalam keadaan setengah sadar bali tersebut dimakan oleh Patih Yudipati. Hingga saat ini, daerah tempat dimakannya bali oleh Patih Yudipati dinamakan Desa Balida. Asal kata bali diteda atau bali dimakan. Lahirnya kejadian tersebut adalah pada Senin 11 Juli 1820 Masehi. Sepulangnya dari persembunyian, Prabu Mayageni beserta permaisuri langsung bertanya kepada Patih Yudipati tentang bali yang beliau berikan kepadanya untuk dijaga dan ditunggui selama raja beserta permaisuri dan putranya bersembunyi di daerah selatan. Patih Yudipati tidak dapat berkata apa-apa, hanya air mata yang berlinang, tanda penyesalan ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dengan hati yang gundah gulana dan suara yang terbata-bata, akhirnya Patih Yudipati menjawab, "Gusti, hamba mohon maaf. Karena hamba telah hilang, bali tersebut sudah hamba makan semuanya. Karena hamba sangat lapar." Begitu mendengar penuturan Patih Yudipati, Prabu Mayageni sangat terkejut dan marah. Lalu beliau mengeluarkan kutukan kepada Patih Yudipati. "Kamu seperti harimau saja. Masa bali putra raja kamu makan?" Maka serta-merta pada waktu itu juga, patihnya mendadak menjadi macan putih yang diberi tanda bambu hitam atau bitunggul. Dan kemudian diberi nama Mas Yudipati Bali Winata, yang artinya patih yang memakan bali keturunan raja. Kira-kira tahun 1827 Masehi, Desa Balida kedatangan seorang tamu yang berasal dari Cirebon yang bernama Santijem.
Beliau adalah keturunan dari Mataram dan lama tinggal di desa Balida hingga akhirnya wafat pada tahun 1848 Masehi dan kemudian dimakamkan di sebelah selatan desa Balida. Sampai sekarang makamnya dikenal dengan nama Buyut Santri. Selanjutnya, pada tahun 1829 Masehi, datang pula tamu dari putra Cirebon yang bernama Nyi Rangdakasi, dan sampai sekarang makamnya dikenal dengan nama Buyut Rangda. Kemudian menyusul pula pada tahun 1838 Masehi juga kedatangan tamu dari kesepuhan Cirebon yaitu Mbah Kartawijaya yang lebih dikenal dengan nama Raksa Desa. Beliau menetap di desa Balida kurang lebih selama 9 tahun hingga akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di sebelah utara desa. Sampai sekarang makamnya dikenal dengan nama Buyut Kisade, kepanjangan dari Ki Raksa Desa. Dari mulai terbentuk pemerintahan desa, setidaknya sudah lebih dari 20 kepala desa yang memimpin kepala desa Balida sejak tahun 1821. Kepala desa pertama bernama Jaya Laksana yang memimpin dalam kurun waktu tahun 1821 hingga 1843. Wallahu a'lam.